Sobat Suara Fahum UMSU, welcome back di podcast kita, podcast Suara Fahum UMSU. Ya, ini adalah kali kedua kita tayang setelah minggu lalu kita bersama Pak Jay ngebahas soal akademi kampus. Nah, for information, kalau podcast ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum UMSU, ya. Kenalin, aku Beta Permata Putri yang akan menemani kalian di episode kedua kali ini. Nah, di sini kita akan ngebahas berbagai topik menarik tentunya ya seputar dunia hukum, pendidikan, atau informasi terbaru dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke, nah kali ini teman-teman ya udah bergabung bersama kita. Ya, narasumber kedua kali ini merupakan narasumber yang luar biasa tentunya ya. Beliau merupakan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mau kenal lebih lanjut? Langsung aja kita sapa. Oke. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bapak kabarnya? Kabarnya baik. Nah Bapak, kalau teman-teman dari Fakultas Hukum UMSU mungkin udah kenal dan gak asing sama Bapak, tapi teman-teman yang di luar, mungkin di luar dari UMSU ini belum kenal sama Bapak, boleh dong Pak disapa-sapa dulu pemirsa di rumah sekalian perkenalan ya. Assalamualaikum para pemirsa atau yang menyaksikan podcast Suara Fahum UMSU. Saya Pak Dian Adi Salamat Siregar ya, salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tentu senang sekali nanti dapat berbincang dengan Beta terkait dengan persoalan-persoalan yang ingin kita diskusikan pada hari ini. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya narasumber kita kali ini. Nah, kalau di episode minggu lalu itu kita ngebahas yang ringan-ringan, di episode kali ini agak berbeda ya. Kita bakal obrolin topik yang lagi viral nih tentunya, masih seputaran hukum ya. Nah, seperti slogan kita, basa-basi tapi nggak basi gitu. Jadi ikutin terus setiap episodenya karena kita nggak akan berhenti di sini, masih ada topik-topik menarik lainnya di episode selanjutnya. Oke, topik kita kali ini adalah mengenai pemblokiran ATM oleh PPATK. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman itu sempat mengikuti berita ini ya. Jadi kali ini kita akan kupas sedikit ya terkait berita viral ini bersama Pak Padiam tentunya. Oke, langsung aja ya Bapak kita obrolin dikit mengenai pemblokiran ATM oleh PPATK. Oke Bapak, menurut Bapak gini, kewenangan PPATK ini terkait pemblokiran rekening ini seperti apa ya Pak? Ya memang secara kewenangan bahwa PPATK ya punya kewenangan untuk melakukan pemblokiran. Sebenarnya bukan pemblokiran ya, penghentian sementara proses transaksi yang kemudian dimintakan oleh PPATK kepada penyelenggara jasa keuangan, jasa perbankan dalam hal ini. Apabila misalnya kaitannya ada analisis yang dilakukan oleh PPATK, ada transaksi atau lalu lintas keuangan yang kemudian mencurigakan. Yang tentu potensinya adalah bahwa rekening ini digunakan untuk transaksi-transaksi hasil kejahatan misalnya, apakah mengepul gitu ya, mengumpulkan dana-dana hasil kejahatan, maka memang PPATK punya kewenangan untuk meminta kepada penyedia jasa keuangan dalam hal ini perbankan untuk melakukan penghentian sementara transaksi. Yang tujuannya apa? Supaya ada uang yang di dalam rekening itu tidak dipindah tangankan kepada rekening lain yang kemudian patut diduga adalah hasil dari kejahatan begitu. Oke Bapak, mungkin Bapak contoh dari hasil kejahatan itu seperti apa ya Bapak? Karena mungkin teman-teman yang lain tuh belum tahu gitu, maksud dari contoh hasil kejahatan gitu Pak. Ya kalau yang viral belakangan ini kan tentu erat kaitannya pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK kepada rekening yang tidak aktif antara 3 bulan sampai 12 bulan. Atau sering kita mendengarnya adalah rekening dorman, yaitu rekening yang kemudian tidak aktif atau rekening tidur yang tidak ada proses transaksi, baik transaksi masuk atau transaksi keluar. Jadi alasan PPATK itu adalah untuk menekan tindak kejahatan judi online gitu ya, judi online, dan patut diduga bahwa rekening yang tidak aktif ini digunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan dalam hal ini judi online untuk jadi tempat penampungan hasil-hasil judi online. Walaupun itu sebenarnya bukan hanya judi online, ada tindak kejahatan lain gitu ya, apakah mungkin
tempat penampungan narkoba, atau misalnya tindak kejahatan lain. Yang paling ngetren itu kan adalah tindak hasil pidana korupsi begitu. Oh, iya, iya. Begitu ya teman-teman ya. Oke Bapak, kalau menurut dari Bapak sendiri gitu kan, bagaimana sih Pak pandangan Bapak terhadap pemblokiran rekening oleh PPATK ini gitu? Ya, tentu PPATK itu punya kewenangan dan tentu legal saja apabila misalnya ada dari penyidik, permintaan dari penyidik untuk melakukan penghentian sementara aktivitas rekening itu. Atau misalnya berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan oleh PPATK, ada yang mencurigakan ini. Misalnya, bagaimana mungkin seseorang yang penghasilannya misalnya UMR, kemudian tiba-tiba lalu lintas keuangannya misalnya ratusan juta gitu ya, atau bahkan misalnya miliaran, dan ini tidak tidak berimbang gitu. Artinya kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil gitu ya. Ini fluktuatif dia dan disparitasnya sangat tinggi sekali. Itu kemudian dapat dilakukan penghentian oleh PPATK. Tapi dengan catatan tadi ada permintaan dari penyidik atau misalnya patut diduga punya argumen hukum yang jelas bahwa rekening itu memiliki indikasi untuk hasil kejahatan misalnya. Selain itu, maka ya mestinya PPATK harus memenuhi aspek kehati-hatian dalam melakukan tindakan-tindakan pemblokiran atau penghentian sementara aktivitas rekening itu. Apalagi kaitannya ini adalah rekening dorman, rekening yang tidak aktif. Tentu ini sangat merugikan masyarakat ya, sangat merugikan masyarakat. Bagaimana misalnya dalam beberapa keluhan ada orang berobat kemudian tidak bisa berobat kan gitu ya, tidak bisa berobat karena rekening ini digunakan adalah rekening tabungan kan, rekening tabungan. Atau misalnya bagaimana mungkin masyarakat miskin rekening itu digunakan adalah rekening penerima bantuan sosial atau penerima beasiswa. Sudah pasti dong lalu lintas transaksinya pasti tidak sekali per minggu atau sekali per bulan, pasti akan dalam periode yang cukup lama begitu. Begitu ya teman-teman, berarti harus ada indikasi kejahatannya dulu ya Bapak ya, berarti tidak asal-asalan memblokir gitu teman-teman ya. Nah yang ketiga Bapak, bagaimana sih Pak pemblokiran ini menurut Bapak gitu kan, tapi dari segi perspektif perlindungan konsumen? Ya, sebelum masuk pada perlindungan konsumen tentu kita berangkat dulu pada konstitusi kita. Pasal 28 itu sangat jelas sekali bahwa masyarakat itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu sebab musababnya, tiba-tiba diblokir rekeningnya? Nah, dan ini tentu berangkat dari konstitusi kita bahwa negara kita negara hukum, bahwa tindakan itu harus berdasarkan hukum, begitu ya. Kalau kita tadi mengacu pada perlindungan konsumen, jelas ini sangat bertentangan dengan perlindungan konsumen. Setidaknya saya mengambil dari pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada 3 hak dari 8 hak itu. Yang pertama adalah soal hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Kita bicara soal kenyamanan. Tentu konsumen tidak akan nyaman dong ketika rekening yang dia miliki tiba-tiba dihentikan sementara. Atau yang kedua, misalnya soal informasi yang benar, jelas dan jujur. Bahwa PPATK pada awal pemblokiran misalnya beberapa kasus yang ramai di media tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik oleh PPATK-nya atau penyelenggara perbankannya. Yang ketiga, bahwa tidak boleh diskriminatif. Diskriminatif itu apa maksudnya? Bahwa konsumen itu masa pelaku yang terindikasi memiliki rekening dari hasil kejahatan kemudian disamakan dengan orang miskin, orang yang tidak punya uang, mengakibatkan rekeningnya tidak aktif selama 3 bulan, dan jelas itu melanggar hak konsumen begitu. Oke, jadi dalam pemblokiran atau kebijakan ini tidak boleh diskriminatif ya, gitu tidak ya boleh Pak diskriminatif. ya. Oke Pak, selama pemblokiran ini ya Pak, apakah ada potensi masalah Pak gitu, atau ada yang melapor gitu Pak? Ya memang di media kan sangat jelas sekali ya bahwa ada beberapa keluhan. Persoalan verifikasinya apakah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat itu benar atau tidaknya memang perlu ditelusuri gitu ya. Perlu ditelusuri. Tapi setidaknya saya pikir PPATK tidak punya prinsip kehati-hatian dalam melakukan kebijakan ini.
Pertama, bahwa tipologi rekening ini juga kan harus disesuaikan. Apakah dia kemudian rekening penerima bantuan sosial, rekening beasiswa, atau bahkan misalnya kalau kita mau nelusur, pelanggar hukum sekalipun sebenarnya berhak untuk dilindungi dalam konteks pemblokiran rekening yang tidak aktif 3 bulan. Contohnya, rekening ini misalnya rekening tertentu hanya diperuntukkan bagi pengembalian dari hasil tilang misalnya. Ya kan itu kan rekeningnya udah pasti pengembalian, kalau ada kelebihan pembayaran tilang akan dikembalikan ke rekening itu. Maka itu yang penting PPATK memastikan bahwa tidak sembarangan mengeluarkan kebijakan ini. Tentu ya yang terpenting itu bisa saja PPATK melakukan pemblokiran dengan syarat harus dilakukan sosialisasi gitu ya. Dalam beberapa penerapan hukum kita kan sangat betul memperhatikan aspek-aspek informasi atau penjelasan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum atau lembaga penegakan hukum. Ini yang menjadi penting. Oke gitu ya teman-teman. Jadi dalam pemblokiran ini saran dari Bapak harus dilihat dulu nih tipologi rekeningnya gitu ya kan Pak. Iya. Apakah ini memang ada indikasi tindak kejahatan atau memang ini rekening penerima bantuan seperti itu mungkin ya Pak ya. Oke lanjut ya Bapak ya. Menurut Bapak Pak, siapa sebenarnya yang dirugikan dari kebijakan ini begitu Pak? Siapa yang paling dirugikan mungkin Pak dari kebijakan ini? Karena masih banyak yang kontra kalau saya lihat Pak. Ya memang ya paling dirugikan ya pasti pemilik rekening ya. Karena memang kalau kita melihat tipologi masyarakat kita ini juga di satu sisi berbeda-beda. Ada kemudian masyarakat kenapa rekeningnya tidak aktif? Barangkali dia tidak punya manajemen keuangan secara konvensional yang baik. Dia nggak mau nabung di rumah tuh. Dia nabungnya di rekening. Barangkali misalnya rekening ini hanya diperuntukkan untuk menabung saja. Atau justru misalnya ada beberapa masyarakat kita di desa yang kemudian tidak punya akses terhadap teknologi, tidak punya akses terhadap di perbankan gitu ya, akses perbankan yang kemudian bisa tiap hari, tiap minggu atau secara periodik dikunjungi. Atau misalnya setidaknya dalam kasus tertentu ini adalah dana talangan. Apakah dia dana talangan terhadap resiko yang sewaktu-waktu dihadapi oleh masyarakat, atau justru misalnya dana talangan haji misalnya, dana talangan umroh yang kemudian peruntukannya memang harus dipasifkan gitu ya, tidak ada transaksi lalu lintas yang begitu begitu sering misalnya. Selanjutnya bahwa memang masyarakat ini kan tidak diberitahukan. Mestinya kenapa dirugikan? Termasuk tadi saya sampaikan di awal dalam konteks perlindungan konsumen, informasinya juga harus diberikan. Bahwa ya mestinya diingatin dong. Diingatin kenapa misalnya dalam konteks promo kadang-kadang kita sering terganggu juga dalam kaitan SMS atau misalnya notifikasi aplikasi perbankan misalnya sangat mengganggu sekali. Sering sekali pemberitahuannya, promosinya sangat sering sekali. Mengapa dalam konteks ini terkait dengan aspek kehati-hatian pemberitahuan kepada nasabah, pemberitahuan kepada konsumen atau masyarakat kita, ini PPATK sedang melakukan analisis nih. Mohon kepada masyarakat agar secara aktif atau melaporkan kondisi rekeningnya kepada perbankan lokasi perbankan terdekat. Itu yang mestinya diberikan. Jadi setidaknya dua hal yang dirugikan terhadap nasabah ini atau masyarakat. Yang pertama, tidak adanya informasi. Yang kedua adalah jika dalam kondisi darurat yang kemudian peruntukan rekening yang tidak aktif itu digunakan dalam dana talangan, maka sewaktu-waktu muncul resiko akan kesulitan. Apakah kemudian yang disampaikan di media ini dilebih-lebihkan? Ada yang bahkan sampai meninggal karena dia tidak punya kemampuan akses untuk mengambil uang dari rekeningnya sehingga tidak dapat membayar deposit kepada penanganan rumah sakit begitu. Oke, jadi begitu ya kalau yang saya simpulkan ya Bapak ya, kebijakan ini tuh harus segera disosialisasikan gitu ya kan. Karena masih banyak banget ya masyarakat yang tidak update informasi begitu ya Pak. Jadi sosialisasinya tuh harus menyeluruh gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut Bapak mengenai pemblokiran ATM oleh PPATK. Nah, menurut Bapak sendiri ini merupakan langkah hukum ataukah salah sasaran gitu Pak? Kalau saya melihatnya bahwa memang ini adalah
dalam kaitan efektivitas atau memudahkan PPATK melakukan analisis terhadap kondisi-kondisi rekening yang ada di perbankan begitu ya. Saya pikir kan begini deh, manajemen ini yang tentu tidak boleh dilakukan oleh PPATK. Ini yang penting diblokir dulu semua, dianalisis dulu. Kemudian nanti kalau ada yang protes, kalau ada yang teriak, kemudian itulah yang benar. Maka kalau dia diam, berarti pelaku kejahatan dong. Ini logika yang kemudian tidak boleh digunakan PPATK. Bahkan dalam perspektif hukum kan tidak boleh melakukan tindakan kesewenang-wenangan. Ya. Jelas sekali. Dalam aspek hukum apapun, administrasi, perdata, pidana, begitu ya. Dan di konstitusi kita sangat jelas juga itu. Misalnya pasal 28 ayat G, yang tadi kan pasal 28 ayat D ya, misalnya gitu ya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum, keluarga, kehormatan, martabat, harta bendanya di bawah kekuasaannya. Wah, ini tentu melanggar konstitusi nih. Masa uang yang kita miliki, kita tidak memiliki kendali yang sedemikian terjamin untuk kita lakukan. Masa kendalinya ada di PPATK tuh ya. Selanjutnya, memang praktik dorman, penghentian sementara, penonaktifan sementara rekening ini kan adalah praktek yang memang sudah berlangsung lama di perbankan kita, karena memang undang-undang kita mengamanatkan untuk itu. PPATK, OJK punya kewenangan dalam kaitan melakukan penonaktifan sementara itu yang disebut dengan rekening dorman. Dan selama ini prakteknya nasabah per hari ini mendatangi perbankan karena diketahui rekeningnya dinonaktifkan atau tidak dapat melakukan transaksi atau dorman, dia mendatangi bank dan prosesnya dalam hitungan jam atau bahkan misalnya hitungan menit ketika dibuka aksesnya, ya dia bisa aktif lagi gitu ya. Kalau kita melihat dalam kaitan aspek PPATK ini, ada waktu yang kemudian akan lebih panjang untuk melakukan proses gratifikasi. Bisa 5 hari, apabila misalnya belum selesai diklarifikasi, ada pertambahan waktu, setidaknya seminggu sampai 2 minggu membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk aktif lagi ini rekening ini. Sementara selama ini prakteknya cukup saja perbankan. Saya pikir PPATK tidak membebankan kepada masyarakat atau nasabah. Harusnya perbankan yang kemudian dilakukan secara aktif untuk memastikan bahwa rekening nasabahnya itu dapat melakukan aktivitas gitu. Belum lagi soal isu-isu yang menyatakan bahwa mengaktifkan ini harus mengeluarkan uang dalam nominal tertentu. Misalnya ketika tidak aktif harus melakukan setoran ulang misalnya 100.000 gitu ya. Ini kan tentu bagaimana dia kalau penerima bansos misalnya. Iya, benar sekali. Ya tentu dia saja harus disubsidi oleh negara. Iya. Sementara kita harus memaksa dia menyetorkan 100.000 misalnya lagi untuk mengaktifkan itu. Iya. Ini kan tentu sangat tidak fair gitu. Iya. Sangat tidak fair untuk itu, saya pikir. Iya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke Bapak, sebelum kita menutup nih, ada satu lagi. Menurut Bapak atau saran dari Bapak nih ya dalam kebijakan ini, apa sih saran dari Bapak untuk pemerintah ataupun masyarakat gitu Pak mengenai kebijakan ini? Ya, pertama bahwa memang per hari ini atau per minggu ini memang pernyataan PPATK bahwa seluruh rekening telah dipulihkan kecuali rekening-rekening yang dicurigakan, kan begitu ya. Artinya pesannya kepada PPATK khususnya pemerintah, hati-hati membuat kebijakan. Tentu kebijakan yang dilakukan harus terlebih dahulu dilakukan sosialisasi. Jangan sampai merugikan masyarakat. Selanjutnya masyarakat juga jangan panik gitu ya. Dengan isu-isu apalagi misalnya berkembang di media sosial yang tentu dari kebenarannya itu perlu diverifikasi. Saya pikir masyarakat harus melakukan aktivitas lebih aktif dalam kaitan supaya rekeningnya tidak terblokir. Dan tentu masyarakatnya juga aware ya, itu sadar akan hak dan kewajibannya, maka kemudian akan terlindungi termasuk dari tindakan-tindakan yang kemudian dilakukan oleh PPATK ini. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin untuk pemerintah kebijakan ini harus segera disosialisasikan gitu ya Pak secara menyeluruh. Dan untuk masyarakatnya pun juga harus update nih, harus aware juga terhadap kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah kita. Seperti itu.
Oke, teman-teman, seru banget ya podcast hari ini. Selain juga informatif, aku juga mau remind nih sama teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar hukum, bisa tulis di atau ketik di kolom komentar ya, karena akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Padian. Semoga sehat selalu ya Bapak, Ya, dan semoga info yang Bapak kasih ini bermanfaat nih untuk siap, teman-teman di rumah, terutama yang mengikuti dunia politik. siap. Gitu ya Bapak. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.